Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Apriliani dengan nomor MPM 2011078. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang dimerger dan perusahaan yang akan mengakuisisi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang dimerger. Saya di sini memilih perusahaan yang berasal dari Korea Selatan, yaitu KKOM dan KakaoPack yang merger menjadi Kakao Entertainment. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang perusahaan KakaoPack dan KakaoM sebelum dimerger menjadi Kakao Entertainment. KakaoPack adalah platform digital termonetisasi yang diperuntukkan bagi perangkat mobile. Setiap orang akan bisa membuat konten dan mengunggahnya. Pada tahun 2013, KakaoPack ini mengalami penurunan atau disebut sebagai kegagalan di perusahaan KakaoPack itu sendiri. Total pendapatan dari hasil penjualan dibagi menjadi 30% untuk Google Play, 20% untuk perusahaan kakao itu sendiri, dan sisanya yaitu 50% dibagi untuk pembuat konten atau penerbit konten. KakaoPack mempunyai 19,8% saham di Haksan Publishing, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan komik. Pada tahun 2018, KakaoPack juga mengakuisisi Neobazar, yaitu perusahaan platform webtoon top yang berasal dari Indonesia dengan nilai akuisisinya sebesar 13,8 miliar won. Perusahaan KakaoPack sebelum merger dengan perusahaan KakaoM, perusahaan ini hanya berada pada lingkup layanan webtoon dan karya fiksi web mereka dan pembuatan komik. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi perusahaan KakaoM sebelum merger dengan perusahaan KakaoPack yang menjadi Kakao Entertainment. Perusahaan KakaoM menjadi salah satu perusahaan CO publisher terbesar yang ada di Korea Selatan saat ini. Perusahaan KakaoM ini beroperasi sebagai yang pertama ada label rekaman, yang kedua ada agen bakat, yaitu untuk menyalurkan bakat seseorang menjadi musisi seperti idol Korea atau artis dan aktor yang ada di Korea. Yang ketiga ada produksi musik, yang keempat ada manajemen acara, yang kelima dia menyediakan juga produksi konser, dan yang terakhir perusahaan KakaoPack ini beroperasi juga sebagai penerbit. Penjualan musik daring untuk sebagian besar laba perusahaan sebesar 93,9% dari pendapatan berasal dari penjualan musik daring. Dengan angka pendapatan yaitu sebesar 323,2 miliar US dollar pada tahun 2014. Selanjutnya ada laba operasi yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2015, yaitu pada tahun 2014 laba operasi mempunyai atau mendapatkan laba sebesar KRW 58,4 billion dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar KRW 65,9 billion. Selanjutnya ada di laba bersih. Laba bersih juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2015, yaitu pada tahun 2014 laba bersih KRW ada pada angka 45,7 billion dan di tahun 2015 laba bersihnya berada pada angka KRW 50,6 billion. Jadi total aset dari perusahaan KakaoM ini sebesar 303,8 billion pada tahun 2014. Selanjutnya ada kondisi perusahaan KakaoPack dan KakaoM setelah dimerger menjadi perusahaan Kakao Entertainment. Strategi penggabungan antara perusahaan KakaoPack dengan KakaoM yang sekarang menjadi perusahaan Kakao Entertainment akan menciptakan perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan yang akan menghasilkan pendapatan tahunan senilai KRW 1 triliun. Perusahaan KakaoPack menyediakan rantai nilai industri khusus yang dioptimalisasikan untuk memproduksi konten-konten orisinal
serta jaringan platform global. Sementara itu, perusahaan KKOM ini menyediakan keahlian dalam pembuatan musik, serial TV, film, pertunjukan, dan portofolio artis kreatif yang ada di Korea Selatan. Penggabungan dua perusahaan tersebut secara bersama-sama dapat bersaing di industri hiburan global dan secara cepat dan berkembang menjadi pemain global. Dengan angka pendapatan sebesar KRW 4,16 triliun pada tahun 2020 dan laba bersihnya sebesar KRW 167,1 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya ada kesimpulan analisis. KakaoPack dan KKOM mengumumkan merger antar kedua perusahaan tersebut dan membuat entitas baru dengan nama Kakao Entertainment. Merger antara perusahaan KakaoPack dengan KKOM ini akan menciptakan efek sinergi yang baik berkat keahlian masing-masing dari perusahaan dalam bisnis konten maupun platform digital. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang mengakuisisi. Di sini saya masih mengambil perusahaan yang berasal dari Korea Selatan. Perusahaan yang mengakuisisi yaitu perusahaan dengan nama Netmarble Corp atau pengembangan game Korea mengakuisisi SpinX Games Hong Kong. Kondisi perusahaan sebelum mengakuisisi. Netmarble Corp adalah perusahaan pengembangan permainan video seluler yang termasuk ke dalam industri permainan seluler atau permainan web. Netmarble Corp memproduksi game mobile role-playing. Pada tahun 2017, permainan itu membawa perusahaan ke publik dan mengumpulkan sebesar 2,4 miliar US dollar. Dengan laba bersihnya sebesar KRW 294 miliar pada tahun 2016, laba bersihnya sebesar KRW 209 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya ada total aset sebesar KRW 1,957 miliar. Yang terakhir ada total ekuitas sebesar KRW 1,310 miliar. Pengembangan game asal Korea tersebut yakni Netmarble Corp mengatakan setuju untuk membeli 100% perusahaan sosial kasino game yang berada di Hong Kong yaitu SpinX dengan nilai akuisisi mencapai 2,19 miliar US dollar. Netmarble Corp mengakuisisi SpinX melalui perusahaan induknya yang berada di Cayman. Aksi korporasi tersebut merupakan upaya Netmarble untuk mendiversifikasikan portofolio game dan memperkuat daya saing bisnis secara global. Baik perusahaan Netmarble Corp dan SpinX Game adalah perusahaan industri hiburan seperti game. Baiklah, itu tadi penjelasan dari perusahaan yang dimerger dan perusahaan yang diakuisisi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.